Wih, cantik-cantik banget kan tasnya. Biar makin gaya, jangan lupa kenakan tas rajut cantik ini ya. Kerajinan unik yang satu ini memang banyak sekali penggemarnya, terutama kaum hawa. Dalam dunia fashion, rajutan dibuat dalam beraneka macam perlengkapan wanita. Salah satunya adalah tas. Nah, tas rajut asli buatan Indonesia ini ternyata banyak dilirik oleh pasar asing loh. Bukan hanya bentuknya saja yang cantik, kualitasnya juga oke punya. Salah satu pabrik pembuatannya ada di daerah Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Iya, wuhuu, asik, yeay, wih. Wilatialah, ngapain sampean ngikutin saya? Dah, kepedean banget ya. Ayah kesini mau diajakin pergi sama si Unyil. Nah, Unyil itu ngajakin saya, bukan sampean. Wah, Pak Raden, Poipe sudah ngumpul nih. Tuh dia si Unyil. Ya udah, ayo kita kemon. Yang diajak pergi kan cuma po doang ya, Nyil. Nih aki-aki ngapain sih ngikutin? Sembarangan. Nah, Unyil itu ngajak saya. Enak aja, Unyil ngajak ayah doang, Pak Raden. Nggak bisa, saya. Loh. Aduh, sudah. Ya udah, Unyil mengajak dua-duanya kok. Rajut atau merajut merupakan salah satu metode pembuatan bahan dan juga perlengkapan busana. Biasanya hanya menggunakan selai benang saja dengan cara merangkainya. Seiring berkembangnya zaman, dengan adanya mesin rajut modern, berbagai pola merajut dapat dengan mudah dikerjakan, sehingga menjadi komoditas industri yang diproduksi secara massal. Namun revolusi industri yang terjadi di Inggris mengakibatkan para perajut handmade tersisih, sehingga hanya menjadi kegiatan rumahan saja. Tenang, walaupun produksi tas rajut ini dalam skala pabrikan, namun proses perajutannya tidak menggunakan mesin alias handmade loh. Dengan bantuan pengrajin rumahan yang dapat dikerjakan di rumah masing-masing. Salah satu tujuannya adalah untuk memberdayakan tenaga kerja lokal. Wah, hebat! Oh iya, dalam merajut, benang yang digunakan ada berbagai jenis, tergantung produk yang akan dibuat. Biasanya, dalam pembuatan tas menggunakan jenis benang polipropilen, karena lebih kuat dibandingkan benang katun, namun tidak terlalu kaku. Selain itu, tidak mudah luntur, tidak berserabut, dan warnanya tidak terlalu mengkilap. Nah, untuk membuat tas rajut membutuhkan waktu 1-3 hari lamanya loh, tergantung dari tingkat kesulitan pembuatan motif dan modelnya. Quality control atau pengecekan juga dilakukan untuk memastikan hasil rajutan sesuai standar. Mulai dari penyeragaman ukuran hingga pembersihan sisa benang. Dan agar terlihat lebih kokoh, tempelkan bahan sifon atau vinilix pada bagian alas dan sisi tasnya ya. Hujan, gerimis aja. Ikan teri diasinin. Jangan menangis aja. Yang pergi jangan ditangisin. Asik. Poipe, seru banget ya ini. Ya iya Nyil. Kalau ngerajut paling enak kan sambil nyanyi. Kalau gitu Unyil boleh request lagu nggak, Po? Boleh. Kirim salam sekalian juga boleh, Nyil. Pan menurut Empo mah 11-12 nih sama radio. Poipe bisa aja nih. Loh, Po, itu apaan? Kok ngebul sih? Waduh, bolong datas Empo. Unyil sih ngajakin ngobrol aja. Kok jadi Unyil sih yang disalahin? Amsyong deh nih. Biar makin cantik lagi, beri kain pelapis pada bagian dalam tas rajut. Dengan menggunakan jenis kain taffeta yang memiliki serat kain licin sehingga tidak akan cepat kusut dan pastinya anti air. Saat ini merajut merupakan kegiatan atau hobi yang istimewa. Karena bukan hanya nenek-nenek saja yang dapat melakukannya. Wanita muda atau bahkan laki-laki juga bisa loh. Dulunya di Timur Tengah, kegiatan merajut dilakukan oleh para pria untuk merajut permadani yang akan dijual ke para saudagar.
sehingga teknik merajut menyebar ke negara-negara Eropa. Sedangkan sejarah singkat merajut di Indonesia sendiri diperkenalkan pertama kali oleh penjajah Belanda. Nah, lanjut lagi ya. Pengecekan kembali dilakukan pada tas rajut yang sudah jadi. Tas rajut buatan dalam negeri ini gak kalah loh dengan merek terkenal buatan luar. Kualitas dan modelnya yang trendy boleh diadu. Harga yang dibanderol pada tas rajut ini pun beraneka ragam, mulai dari Rp80.000 hingga Rp500.000. Oh iya, pabrik tas rajut ini juga dibuka untuk umum loh. Selain kita bisa membeli langsung aneka produknya, kita juga diperbolehkan melihat langsung proses pembuatannya. Keren kan? Yang mana ya yang cocok buat Aye? Nah, yang ini cocok nih sama Aye nih. Sosialita bingit. Sampean itu ndak pantas pakai tas bagus kayak gini. Pantesnya pakai kantong kresek. Bujuk dah. Sampean itu udah berumur, ya ndak cocok pakai yang model beginian. Waduh, bikin ubun-ubun Aye mendidih aja nih. Rasain nih. Biar tahu rasa. Lihat dah, aduh, tolong. Biarin, biar tahu rasa. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan.